حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فقال الله في حديث قصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغت وما لغى فلا جمعة له أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة جميعا رحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pemilihan wali kota, pemilihan gubernur. Semoga yang menang menjadi pemenang, yang kalah juga cita-cita yang tertunda.
Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102 sampai 108 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya. Tentu saja tidak ada sebuah kamuflase, baik penipuan kepada diri kita sendiri ataupun kepada Khalik kita, yaitu Allah SWT. Tetapi di sana ada kalimat nun taukid. Menurut bahasa kastrologi, yang namanya wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia, kata Allah, dalam keadaan kita tidak membawa iman. Wala tamutunna illa, kecuali muslimun dalam keadaan bersih. Waqtasimu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Mana tali Allah? Yaitu kitabullah. Kitab Allah itu ada 6.666 ayat, terdiri dari 114 surat dan 30 juz. Itu silabus umat Islam sebenarnya. Kalau silabus umat Islam ini dipegang betul-betul, dipegang dengan seerat-eratnya, insya Allah, kata hadis mengatakan latang dilu abada, artinya tidak akan sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amraini lang tadillu illa tamassaktum bihima lang tadilu abadan. Telah aku tinggalkan, kata Allah, dua aturan. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua wasunatu Rasulullah. Di dalam Al-Quran sudah diatur bagaimana government, kepemerintahan menurut Al-Quran, bagaimana cara bergujarat menurut Al-Quran, bagaimana menurut rumah tangga di dalam Al-Quran. Di dalam pendidikan ada semuanya di dalam Al-Quran. Tetapi kadangkala kita sering baca Quran tetapi menginjak-injak isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sering digaungkan yang namanya akhlak, yang namanya budi pekerti. Tetapi degradasi di zaman sekarang ini sudah mengalami penurunan. Akhlak manusia di zaman sekarang ini tidak jauh zaman baginda Nabi waktu zaman jahiliyah. Bahkan sekarang itu lebih zaman modern, apa istilahnya itu, jahiliyah modern sekarang. Ada orang yang dikubur hidup-hidup. Ada anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, istri dibunuh suami. Itu sudah tidak aneh, berarti sudah termasuk kepada degradasi moral. Artinya sudah penurunan nilai moral di negara Indonesia pada umumnya. Kejadian yang barusan, kejadian yang kemarin, ada di daerah Malang, gitu ya. Seorang pemuka agama, bahkan sudah dikatakan, bisa dikatakan apa istilahnya itu, delegasi daripada presiden sebenarnya. Tetapi mengatakan kepada apa orang yang di bawahnya itu pedagang es, ditanya, sudah payu mencek orang dengan ku bahasa Jawa, ditanya encan kan ngatakan kataan-kataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pemuka agama. Nah, berarti itu sudah degradasi moral, sudah penurunan akhlak di Indonesia itu sudah kronis sekarang.
Oleh karena itu saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Baginda Nabi telah mewanti-wantikan di dalam hadis, dikatakan yaitu apa yang disebut dengan akhlak. Akhlak artinya nilai budi pekerti. Sekarang di sekolah sudah tidak ada budi pekerti. Sudah tidak ada budi pekerti. Kadang-kala anak-anak ngalawan ke guru gitu. Sekarang itu sedikit guru keras laporkan ke polisi. Itu apa sebenarnya? Bagaimana pendidikan di Indonesia? Kalau seperti itu berarti tidak berjalan pendidikannya untuk menyampaikan transfer nilai ilmu kepada anak, tidak akan sampai kalau sistem kayak gitu. Sebenarnya yang namanya guru itu punya kekuasaan di sekolah. Yang namanya guru itu mempunyai kekuasaan 100% kalau di sekolah, kalau di rumah orang tuanya. Dalam hadis dikatakan laqad kana, atau dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam jiwa Rasul ada suri tauladan yang perlu kita tauladani, mulai daripada akhlak baginda Nabi yang kecil saja. Contoh baginda Nabi minumnya bagaimana, makannya bagaimana, salatnya bagaimana, kemudian masyarah bil ma'ruf kepada istrinya, kepada sahabatnya, kepada handai tolannya bagaimana. Belum pernah baginda Nabi mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Belum pernah baginda Nabi, bahkan sampai titik napasnya terakhir tidak ada ucapan-ucapan yang kotor baginda Nabi. Oleh karena itu, bagaimana supaya nilai degradasi moral Indonesia dikembalikan kepada Al-Quran? Al-Quran telah memberikan tendensius. Al-Quran telah memberikan penekanan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam jiwa Rasul ada suri tauladan yang perlu kita tauladani. Baginda Nabi bagaimana dalam dakwah umuminya, baginda Nabi bagaimana dakwah ijtimainya, bagaimana baginda Nabi dalam dakwah khususinya. Baginda Nabi sampai-sampai ada seorang kafir Quraisy yang akan membunuh baginda Nabi waktu masuk ke Gua Sur, tetapi masih ditolong oleh Allah, yaitu dengan para sahabatnya ditolongnya. Masuk baginda Nabi ke suatu gua, yaitu Gua Sur. Kemudian akhirnya bagaimana? Kafir Quraisy melewati daripada gua itu. Akhirnya baginda Nabi selamat. Bagaimana? Ya Allah menyelamatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi sering dicari-cari sebenarnya oleh kafir Quraisy. Contoh sebenarnya baginda Nabi mau berjamaah, dibenturin, diludahin, waktu di Taif sampai berdarah kepalanya. Marah tidak? Tidak baginda Nabi. Nah ini degradasi di kita jauh panggang daripada api, sehingga kita mengaku kita sebagai umat baginda Nabi, tetapi jauh panggang daripada api. Mengaku dirinya sebagai baginda Nabi, tetapi jauh panggang daripada api. Artinya deket-deket acan gitu. Baru dangdanan sekarang itu banyak yang pakai jubah, banyak yang pakai seperti saya kayak gini, tetapi akhlaknya masih jauh panggang daripada api. Barakallahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas, mari kita untuk introspeksi. Mari kita
untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu Umar bin Khattab mengatakan, yaitu diri kita dihisab dengan diri kita sebelum menghisab orang lain. Biasanya kalau kita dibetulkan oleh orang lain sakit, tetapi kita harus mawas diri, ya. Karena di dalam takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Pertama, kita itu harus tawadu, artinya rendah hati. Kemudian kita harus apa yang disebut dengan muraqabah, dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita harus muhasabah, artinya menghisab diri kita sendiri. Kemudian kita mukasyafah, artinya tingkatan baginda Nabi. Mungkin itu mah tingkatan para aulia, karena kalau kita itu baru muraqabah. Kalau mukasyafah itu tidak ada dinding penghalang. Kalau seorang sudah digolongkan kepada mukasyafah, berdoa satu kali, insya Allah Allah akan kabulkan permintaannya. Oleh karena itu saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Imtisalul awamili wajtinabul nawahihi. Mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, tentu saja menjauhi apa-apa yang dilarangnya. I'mal lidunyaka ta'isu abadan wa malakhratika tamutu gadan. Carilah kehidupan dunia seolah-olah kita akan mati besok, dan jangan lupa cari juga kehidupan dunia seolah-olah kita akan mati besok, dan juga cari juga kehidupan akhirat seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga kita cari juga kehidupan dunia, jangan sampai tidak dicari. Kalau sehingga kita menjadi umat baginda Nabi, karena baginda Nabi pun juga bekerja, baginda Nabi juga berkeluarga, baginda Nabi juga seorang gubernur, baginda Nabi juga sebagai khalifah. Itu contoh-contoh daripada baginda Nabi sudah diberikan contoh kepada kita. Oleh karena itu, titik nadir daripada akhlak adalah perilaku kita, akhlak kita, cara kita, ubudiyah kita, amaliyah kita. Tentu saja amaliyah dan ubudiyah itu harus ada sebuah conjunction, harus ada sebuah hubungan, jangan sampai panggang jauh dari api. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada godaan setan. Ya Allah, lindungilah negara kita. Ya Allah, lindungilah keluarga kita. Ya Allah, lindungilah umat Islam daripada degradasi moral. Ya Allah, tingkatkanlah keimanan kita. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah dan barokah. Juga bisa pergi ke Mekah dan sisanya bisa membeli sawah dan banyak orang numi kaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh wa la dzikrullahi li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sulit mati rakaat ini sebelah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم